Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari sebuah acara ya, pembentukan sebuah organisasi. Menpora, PSSI, dan perwakilan supporter adakan pertemuan pada Minggu 1 Oktober 2023 di Hotel Royal Jakarta. Pertemuan yang diberi nama Simposium Supporter ini melahirkan sebuah organisasi baru yang diberi nama Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI. Sebelum kami akan beritahu siapa saja pengurus organisasi ini, kami akan berikan inti dan tujuan dibentuknya organisasi ini. Inti dibentuknya organisasi ini meliputi 5 dasar, yakni unity alias persatuan supporter sepak bola, identity alias identitas yang nantinya yang dianggap supporter resmi itu hanyalah mereka yang memiliki kartu anggota organisasi ini saja. Bagi yang tidak memiliki kartu anggota organisasi ini akan dianggap penonton biasa dan harus membeli tiket khusus penonton biasa dengan berbagai kekurangan dibandingkan tiket untuk supporter resmi. Lah kalau gitu kasihan ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak yang cuma mau nonton doang dong kalau nggak dianggap supporter resmi. Ya nggak juga sih, sebab nantinya anggota organisasi ini alias supporter resmi itu akan dibedakan tribunnya dengan tribun penonton biasa. Nah kalau terjadi keributan di tribun penonton biasa, maka si pelaku keributan itu dihukum perorangan. Contoh, di tribun penonton biasa ini ada yang ribut. Nah ini akan dilihat dia punya tiket anggota PNSSI apa enggak tuh. Kalau dia nggak punya kartu anggota PNSSI, ya dia ini akan diproses secara hukum secara perorangan. Kalau yang terbukti itu anggota PNSSI, maka satu kelompok wilayah PNSSI ini yang dihukum. Contoh nih, di sebuah pertandingan ada yang ribut dan diperiksa dia punya kartu anggota PNSSI wilayah Jabodetabek misalnya ya. Nah itu yang dihukum adalah nantinya ketua wilayah PNSSI Jabodetabek gitu. Nah kalau dia ini atau anggotanya PNSSI tapi adanya di tribun penonton biasa, nah ini dia yang akan dihukum perorangan gitu. Begitu juga nanti kalau ada pertandingan di daerah Jawa Barat. Nah, ada yang rusuh nih. Kan Jawa Barat ini ada beberapa nih seperti Persib dan Persikabo yang masuk wilayah Jawa Barat. Nah, nanti kalau ada yang ribut, mau itu supporter Persib, mau itu supporter Persikabo, maka yang akan dihukum adalah ketua wilayah koordinator Jawa Barat gitu. Nah, di acara ini lahirlah 7 hak supporter yang disepakati oleh seluruh elemen supporter Indonesia. Yang pertama, keamanan dan kenyamanan. Yang kedua, potongan harga tiket dan perbedaan harga tiket antara tiket penonton umum dengan tiket supporter PNSSI. Yang ketiga, distribusi tiket harus mengutamakan dan memudahkan komunitas supporter alias memudahkan para anggota PNSSI. Yang keempat, klub harus menyiapkan ruangan untuk komunitas PNSSI, menyiapkan alat-alat dan perlengkapan kreativitas di area stadion yang menjadi home base masing-masing. Yang kelima, setiap pembelian tiket pertandingan sudah termasuk asuransi. Yang keenam, klub harus membantu pemberdayaan ekonomi dari komunitas supporter. Yang ketujuh, supporter harus memiliki hak bicara pada saat kongres PSSI alias supporter ini inginnya menjadi voters juga pada saat kongres PSSI. Nah, 7 hak ini baru sebatas usulan dari supporter lo ya. Meskipun ini sudah disetujui oleh Ketum PSSI dan Menpora, tapi ini belum disetujui oleh para klub yang pastinya keinginan klub itu akan berbeda dengan keinginan supporter. Cuma di acara ini nggak dijelasin nih apakah larangan supporter away ini udah dicabut apa belum. Dan berikut susunan kepengurusan organisasi PNSSI. AFC resmi umumkan 74 nama wasit yang akan bertugas di ajang Piala Asia Senior di Qatar 2024. Dari 74 wasit ini, tak ada satupun wasit asal Indonesia. Padahal Indonesia adalah tuan rumah Piala Dunia U17. Para wasit yang dipilih adalah wasit-wasit yang pernah berlaga di Piala Dunia 2022 dan sebagian lagi diambil dari urutan ranking negara di FIFA. Dan juga termasuk beberapa wasit wanita. Pemilihan para wasit ini atas rekomendasi Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina.
Menurut AFC, tak adanya satupun wasit dari Indonesia sebab masih banyaknya kinerja wasit milik PSSI ini yang bermasalah. Bahkan dalam data statistik FIFA, tak ada satupun wasit FIFA asal Indonesia yang memiliki poin peringkat di atas 100 dunia. Tentu ini kemunduran bagi Indonesia sebab biasanya tiap gelaran Piala Asia pasti ada wasit Indonesia yang dipilih. Seperti Piala-Piala Asia sebelumnya ada nama Jimmy Napitupulu dan Thorik Alkatiri yang dipakai. Ini sentilan tentunya bagi PSSI jika memang benar apa yang dilihat atau dikatakan warga Indonesia tentang wasit Indonesia. Ternyata AFC dan FIFA pun melihat hal yang serupa. Tapi kenapa ya PSSI ini nutup-nutupin terus kebobrokan wasitnya? Mata dunia aja udah pada tahu kok wasit Indonesia kita ini bobrok. Kenapa PSSI pura-pura buta? Entahlah. Kita beralih ke berita klub. Kemenangan 5-0 Persib atas Persita ternyata masih banyak yang luput dari pantauan kami soal fakta-fakta yang terjadi. Nah, kita akan sedikit bahas dulu ya. Yang pertama, Nick Kuipers. Pada laga lawan Persita kemarin adalah laga ke-100 Nick Kuipers bersama Persib sejak 2019. Nick jadi pemain asing Persib yang paling banyak tampil untuk Persib sejak 2019. Ingat, paling banyak tampil loh ya. Dan jika kontrak Nick diperpanjang, ini artinya Nick akan menjadi salah satu pemain asing terlama di Persib. Sejauh ini Nick sudah hampir 4 tahun bersama Persib sejak tahun 2019. Yang kedua, David da Silva. 3 gol DDS ke gawang Persita membuat DDS sudah mencetak 39 gol selama berkarir di Persib. Ini khusus di Liga saja loh ya. DDS mengungguli EJ Duasel yang berhasil mencetak 36 gol. DDS cuma kalah dari Sutiono Lamso yang selama berkarir di Persib sudah cetak 41 gol dan kalah dari Christian Gonzalez di posisi kedua dengan catatan 40 gol. Tapi dengan catatan loh ya, Gonzalez di 2010 ini resmi jadi WNI. Dan berikut 8 pencetak gol terbanyak Persib sepanjang masa. Yang ketiga, Goran Paulik. Entah ini kebetulan atau tidak, tapi sejak datangnya Paulik, lini depan Persib jadi mengerikan. DDS lebih efektif dalam finishing dan tak terlalu ragu-ragu lagi. Peluang sekecil apapun dikonversikan oleh DDS. Begitupun dengan penyerang lain seperti Fred dan Ciro. Terlihat di laga kemarin meskipun Fred cuma cetak 1 gol dan Ciro nggak cetak gol, tapi tetap jelas terlihat pergerakan dan cara buka ruang para penyerang Persib ini terlihat lebih bagus ya. Tentu ini akan diuji saat nanti Persib bertandang ke Surabaya di pekan ke-15. Apakah polesan Paulik ini benar-benar moncer atau kemarin cuma lawannya saja yang pertahanannya keropos. Dari Borneo FC, kemenangan 1-2 Borneo atas Madura United sekaligus mengkudeta posisi puncak klasemen Liga 1 sementara yang selama hampir 8 pekan lamanya dikuasai oleh Madura United. Tapi keberhasilan ini tak membuat pelatih Borneo FC Peter Huistra senang sebab Peter mengaku masih kekurangan di lini depan Borneo FC. Untuk itu, rencana memulangkan Pato pun kabarnya akan tetap diambil oleh manajemen Borneo FC sebab musim ini meskipun finish di urutan pertama tak serta-merta langsung jadi juara karena ada yang namanya Champion Series dan inilah yang dikhawatirkan atau dikejar oleh tim-tim saat ini. Dari PSIS dikabarkan resmi ajukan tawaran pada 2 klub untuk bisa memboyong pemain andalan 2 tim ini, yakni Wiljan Pluim dari PSM Makassar dan Ramadan Sananta dari Persis Solo. Bos PSIS Semarang Yoyo Sukai mengatakan dengan adanya Champion Series di musim ini, tentu PSIS tak bisa leha-leha apalagi usai posisi PSIS disalip oleh Persib yang melesat jauh ke urutan ketiga sementara. Nah, jika Pluim resmi ke PSIS ditambah Hidalgo dan Nieto, artinya akan ada 3 pemain asing yang terdepak. Siapa ya kira-kira? Yang pasti Taisei Marukawa akan tetap aman. Berarti yang mungkin akan terdepak adalah Fortes, Vitinho dan Bobakari Diarra.
Untuk William Pluim sih masih memungkinkan ya. Tapi bagaimana dengan Sananta? Persis Solo pasti nggak akan melepas Sananta. Apalagi selain PSIS ada Persija, Persib, dan Bali United yang juga kabarnya udah mengajukan tawaran pada Persis Solo. Menarik ya. Omid Nazari, pemain asal Filipina keturunan Swedia yang juga mantan pemain Persib Bandung ini resmi kembali ke Indonesia. Tapi bukan main di klub Indonesia loh ya. Omid datang ke Indonesia bersama timnya Terengganu FC dalam rangka lanjutan AFC Cup melawan Bali United pada Rabu nanti. Tapi rupanya datangnya Omid ini sudah dipantau sejumlah klub Liga 1. Salah satunya adalah Persija Jakarta. Persija kabarnya mengirimkan orang untuk mengawasi pergerakan Omid. Sejauh ini di Terengganu, Omid baru tampil 1 kali dan masih kesulitan beradaptasi dengan tim barunya. Terbukti musim lalu saja Omid ini cuma tampil 8 kali. Meskipun kontrak Omid baru akan berakhir di Februari 2024, tapi bisa saja Persija mendapatkan Omid. Apalagi kabarnya Persija akan mendepak Oliver Bias yang dianggap kurang klop dalam permainan Thomas Doll. Ditambah Persija pun memang butuh sosok gelandang sentral selepas hengkangnya Rohit Chan ke Persik Kediri. Nah, kita akan lihat apakah Omid Nazari adalah satu di antara 4 pemain asing baru yang kabarnya akan diambil Persija di bursa transfer ini. Ya, Persija akan datangkan 4 pemain asing baru dan 2 di antaranya adalah striker. Kami pribadi belum tahu siapa saja sosoknya, tapi kalau rumor yang beredar sih ada nama Tocantins, Kevin Behrens, Omid Nazari, dan Matthias Mayer. Ya, kita lihat nanti aja.